Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my class with me, Miss Yayat. Anda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap dan kita berharap semua bahwa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi Anda yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Well, ada sedikit informasi yang akan saya sampaikan kepada kalian bahwa untuk 1 tahun ini silabus kita berubah. Yang sebelumnya kita punya 9 KD yang harus kita tuntaskan dalam 1 tahun, sekarang kita hanya punya 6 KD. Dan 6 KD ini 3 KD pada semester 1 dan 3 KD lagi pada semester 2. Nah, untuk KD pada semester 1 ini, KD 3.1 adalah tentang jati diri dan yang sudah kita pelajari dan masih akan kita pelajari. Dan yang kedua yaitu tentang memuji bersayap, kemudian yang terakhir adalah descriptive text. So, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang jati diri, tapi dengan format yang berbeda, yaitu personal letter. Nah, coba kita lihat bersama-sama. Oke. Look here. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yes, kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah Miss harap dengan metode dan model pembelajaran Discover Learning, Anda semua mahir dan terampil menerapkan dan menyusun fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait jati diri sesuai dengan konteks penggunaannya dengan mengedepankan sikap jujur, kritis, dan komunikatif. Come on, okay, kita masuk materi personal letter. Have you ever get the letter like this? Pernah nggak lihat surat kayak gini? Dear Nick, how are you? I'm happy you are my fitness pen pal. Today the weather was sunny and warm. I can't believe it was snowing where you live. I was rooting for the Giants today. Your pen pal, Lan. Yup, you're right. Ya, pernah nggak kira-kira lihat surat seperti ini? Mungkin pernah. Sebagian besar mungkin pernah ya, tapi surat-surat seperti ini sudah jarang kita temukan saat ini karena kebanyakan kita sekarang menggunakan email. Ya, kita menggunakan email dalam mengirim dan menulis surat. Nah, tapi ini juga kita sebut dengan personal letter versi kertasnya. Nah, sebelum email ini ada, dulu personal letter itu dikirimkan dengan pos, kemudian pakai kertas, kemudian pakai surat, kemudian dikirimkan. Nah, ini sejarah tentang surat ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam electronic mail, kita harus memahami dulu komponen-komponen apa yang ada dalam personal letter. Whether itu letter dalam bentuk kertas seperti ini ataupun email, mereka punya komponen atau struktur yang sama. Oke, kita lihat. Nah, ini dia elemen apa saja yang ada dalam personal letter. Oke, yang pertama kita lihat dulu apa itu definisi dari personal letter ya. Personal letter is a type of letter or informational composition that usually concern personal matter rather than professional concern and is sent from one individual to another. So, personal letter itu adalah surat pribadi yang sifatnya itu tidak formal. Jadi tidak terlalu professional concern ya, bukan surat yang membutuhkan tata bahasa yang runut, yang baku, kemudian yang formal, tidak. Jadi personal letter ini lebih bersifat informal. Walaupun ada juga beberapa yang bersifat formal jika surat ini kita tujukan kepada orang yang lebih tua atau orang yang kita anggap yang kita segani. Yap. Kita masuk berikutnya yaitu format dari personal letter. Nah, personal letter ini ada 5 bagian yang harus kita pahami di dalam personal letter ini. The first one is heading. Heading ini seperti head, kepala ya. Jadi heading ini isinya adalah, lihat seperti yang ada di contoh ini. Ini heading, isinya adalah jalan, 21 Hopper Road, William, exit,
sick 046 May 3rd 2010. Nah, udah lama sekali nih, 10 tahun yang lalu. Nah, ini contohnya bisa ambil dari kita googling dari internet. Nah, ini disebut dengan heading atau kepala surat yang isinya adalah alamat si pengirim. Ya, alamat si pengirim. Oke. Dan yang kedua adalah salutation. Salutation itu atau greeting itu seperti ini, Dear Linda, or Dear Mr. Brown, or Dear Mom. Dan yang ketiga adalah body of letter. Ini body of letter yang ada di sini ya. Kemudian complimentary sign. Complimentary sign itu seperti your friends atau best wishes, or apalagi biasanya yang ada untuk sebelum kita menutup surat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa biasanya menggunakan hormat saya gitu ya. Dan yang terakhir adalah signature. Let's see, kita bahas satu-satu. Nah, tadi kita lihat adalah heading of personal letter. Ini dia heading of personal letter. Tapi sebelumnya apa sih heading of personal letter itu? Nah, heading of personal letter itu biasanya ditulis upper right hand corner of the page. Nah, ini dia ya. Kemudian heading itu contain the address of the sender or the person writing the letter. Ini adalah yang di sini, ini adalah heading dari si penulis surat. Ya, si penulis surat. It can be omitted when the address is known, the sender well and the sender addresses. The date when the sender write the letter. Nah, di sini adalah tanggal ketika kita menulis surat. Nah, dan untuk di sini, ini adalah alamat si penerima surat. Alamat si penerima surat. Tetapi di dalam personal letter kita mengabaikan ini ya. Yang kita pakai hanya ini saja. Ini saja, kemudian tanggal ini saja. Oke. Next, kita lihat a greeting atau salutation. Salutation itu biasanya ditulis di sisi kiri. It is written in the left hand corner. You can begin with the word dear, dear mom, atau hi Jobs, atau hello Lucy. Nah, itu pembuka surat gitu ya. Kemudian then followed by first name of receiver and ended with comma. Jadi, dear mom, kemudian koma. Atau, hi Miss Yayat, kemudian koma. Atau, hello Lucy, kemudian koma. Oke, next. Well, sekarang kita masuk ke body of the letter. Ya, dalam body of the letter, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita menulis surat. Jadi, body of the letter ini adalah inti dari surat itu sendiri. Nah, dalam body of the letter ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menuliskan surat ini dalam poin-poin tertentu. Jadi, biasanya ungkapan surat ini, kita menulis surat ini ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama mengucapkan terima kasih mungkin ya. Kemudian yang kedua adalah ungkapan pujian mungkin. Kemudian yang ketiga mungkin meminta bantuan. Atau yang terakhir adalah menawarkan bantuan. Nah, untuk surat ini, surat yang kali ini ada di sini yang kita lihat sama-sama. Sepertinya di sini kita lihat bahwa si penulis sepertinya mengucapkan ungkapan terima kasih. Nah, coba kita baca dulu apa itu definisi dari body of the letter. Di dalam body of the letter, you state your message in the body. Jadi itu dalam body of letter itu isi pesan kita itu sendiri. Kemudian, your second paragraph is your message. Jadi second paragraph, third paragraph, and the fourth paragraph atau paragraf berikutnya sesudah salutation itu merupakan body of the letter. Then you can begin with telling your experience and tell your aim or reason of writing the letter in the first paragraph. Jadi untuk paragraf pertama, kita bisa memberitahukan kepada si penerima surat tujuan kita menulis surat. Dan yang terakhir adalah you can end the letter with the clear ending stating what you expect and your feeling. So, di bagian akhir surat itu kita tuliskan harapan kita kepada si penerima surat ini. Nah, kita lihat dulu surat ini, contoh surat yang ada di sini.
dalam body of the letternya, si penulis surat ini mengungkapkan rasa bahagia gitu ya. I had wonderful time visiting you this summer. Swimming in your pool was a lot of fun. I like your slide and playing Marco Polo with my cousins. Jadi dia mengekspresikan rasa bahagianya bahwa dia punya waktu yang wonderful, yang luar biasa menyenangkan di rumah bibinya. Nah, pada paragraf selanjutnya, dia mengatakan bahwa thank you for taking me to the museum too. That was so thoughtful. I learned so much about the Revolutionary War. And I wonder if I would be a patriot or loyalist. Nah, pada paragraf kedua, dia ungkapkan rasa terima kasih. Karena bibinya tadi sudah membawanya jalan-jalan ke museum. Kemudian dia sampaikan juga di paragraf kedua, his experience when ketika dia berada di museum dan ketika dia berada bersama bibi dan sepupu-sepupunya. Kemudian pada paragraf ketiga bisa kita lihat di sini, I will never forget my visit with you. I hope to come back next summer and will you be able to come see us soon? Miss you. Nah, jadi di paragraf terakhir ini sepertinya dia mengucapkan ekspektasinya bahwa dia bisa datang lagi ke rumah bibinya untuk libur next summers, atau bisakah bibinya juga mengunjunginya begitu. Kemudian dia bilang I miss you. Nah, ini isi dari body of the letter. Jadi body of the letter itu adalah isi surat, pesan kita disampaikan di situ, kemudian what our experience, kemudian our feelings about that situations gitu ya. Next, we come to the last part of the personal letter. Yang terakhir adalah complementary sign atau closing. Complementary sign ini seperti kata-kata penutup ya. Di sini misalnya love Lucy. Atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya kita lihat adalah hormat saya gitu ya. Atau bisa juga sincerely yours. Kemudian koma ya. Nah, itu dia adalah complementary sign atau closing. Dan yang terakhir adalah signature. Do you know what is signature? Of course ya, signature itu adalah tanda tangan. Jadi ini bahwa benar-benar ini surat saya, kemudian kita bubuhkan tanda tangan di situ. Okay, that's all about the letter. If you have questions, you can write your question in our WhatsApp groups, and you can ask me anything that you don't understand about personal letter. Okay? Thank you for your attention. Really happy to hear that all of you still fine and good. And insyaAllah, may Allah always menjaga kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ketika kamu berada di luar rumah. Okay? I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.